Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan langsung dari tweet Twitternya Mas Agil Saputra, yang menceritakan tentang tragedi Rojopati Santet Braja, atau santet yang seperti bola api itu ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Rojopati atau Rajapati dalam istilah Jawa berarti pembunuhan. Sedangkan teluh atau santet, braja atau brojo dalam bahasa Sanskerta adalah petir atau halilintar. Santet braja biasanya berwujud gumpalan bola api yang akan meledak di atas rumah orang yang dituju. Konon, dia akan berubah menjadi sosok seperti manusia, namun berkepala api, yang berjalan di dalam rumah tersebut untuk memilih salah satu penghuninya sebagai korban. Kisah kali ini diangkat dari kejadian nyata yang terjadi di Temanggung tahun 1980-an. Sang narasumber, sebut saja namanya Pak Guntur. Beliau bercerita tentang kejadian yang ia alami dan disaksikannya selama puluhan tahun silam ketika beliau masih berumur belasan tahun. Suatu malam di Temanggung tahun 1984, Guntur, remaja 17 tahun itu, tengah berjalan sendiri dengan lentera kecil di genggaman tangannya. Ia menyusuri jalan pulang sehabis buang hajat di sebuah MCK umum di ujung desanya, sambil menyesap dan bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya. Ia sedikit mempercepat langkahnya ketika hujan mulai sedikit turun. Terlihat ada cahaya api yang melayang rendah dari kejauhan. Hatinya sedikit lega. Ia pikir masih ada orang yang berkeliaran membawa obor di malam selarut itu. Mungkin mau ke MCK, batinnya sembari terus berjalan mengamati gerak cahaya api itu. Tapi setelah diamati, Guntur mulai heran ketika cahaya api itu kian meninggi dan semakin meninggi. Guntur pun semakin mempercepat langkahnya dengan pandangannya yang tetap tertuju pada cahaya itu. Langkah Guntur mulai dekat dengan rumahnya, dan bola api itu masih terbang pelan melayang di langit dengan pelan. Dan akhirnya dia berhenti di atas rumah Pak Dirja, tetangga depan rumahnya. Karena mulai takut, Guntur segera menggedor pintu rumahnya, sembari sesekali kepalanya menoleh ke bola api yang masih mengitari atas rumah Pak Dirja itu. Terlihat cahaya api itu kian merendah, mendekati genteng rumah itu, dan terjadi ledakan keras. Bersama dengan itu, pintu rumah terbuka. Di ambang pintu, ibunya bertanya kepada Guntur yang nafasnya terengah-engah. Tapi di sini Guntur tak bisa berkata apa-apa. Ia berjalan terburu-buru melewati ibunya begitu saja dan memilih untuk segera masuk ke kamar.
Hingga keesokan harinya, Guntur dibangunkan oleh riuh ramai orang di depan rumahnya. Ibunya berkata kepada Guntur seraya membangunkannya di pagi itu, "Kinanti, anaknya Pak Dirja meninggal." Ia yang kaget langsung terperanjat dari tempat tidurnya dan mencoba meyakinkan lagi kabar itu. Di depan rumahnya terlihat para warga desa yang hendak memasang tenda di depan rumah Pak Dirja. Guntur benar-benar tidak menyangka. Pasalnya, semalam ia masih bertemu dan saling sapa dengan Kinanti di dekat masjid ketika pulang dari sholat maghrib. Apa penyebabnya Kinanti harus meregang nyawa semudah itu? Bahkan umurnya 2 tahun lebih muda darinya. Tanya Guntur dalam hati, sembari mendekat untuk membantu warga yang tengah menegakkan tiang tenda. Hari pun berlalu. Kematian Kinanti yang mendadak dan tanpa sebab itu mulai menjadi buah bibir di desanya. Bok Rubiah, salah satu kerabat Pak Dirja, yang waktu itu ikut memandikan jasad Kinanti. Dia berujar, dia melihat tanda gosong di telapak tangan dan punggung Kinanti. Warga mulai menduga-duga perihal kematiannya. Teluh menjadi dugaan kuat para warga desa. Pasalnya, Pak Dirja baru saja memenangkan pemilihan kades kala itu. Dugaan itu diperkuat lagi oleh karena Pak Dirja adalah calon termuda di pemilihan itu, dan lawannya adalah seorang petahana dan priyayi sepuh terkaya di desa itu. Bisa dibilang Pak Dirja ini adalah kuda hitam di pemilihan itu. Seorang lurah yang tak disangka-sangka, atau orang baru yang ternyata diunggulkan, bisa menjadi kemenangannya. Tapi itu juga bisa jadi kemenangan atas pemicu santet itu. Ya, tapi itu masih sebatas prasangka saja dari para warga desa yang kebanyakan masih anti logis. Sementara itu, menjelang 40 hari kematian Kinanti, bersamaan dengan itu musim panen tembakau telah tiba. Keadaan desa yang sempat mencekam akhirnya kini diramaikan dengan kegiatan para warga yang mengolah daun tembakaunya di malam hari. Tak terkecuali keluarga Guntur yang juga hidup dari menanam tembakau. Kebetulan juga keluarga Guntur mendapat amanah dari Pak Lurah Dirja yang masih melewati masa berkabungnya untuk memanen dan mengolah tembakau miliknya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Guntur, ayah dan ibunya, serta beberapa orang setiap malam mengolah daun tembakau hingga jam 3 pagi di rumahnya. Awalnya semua masih berjalan wajar dan lancar, sampai tiba di suatu hari. Waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Di ruang tengah ayahnya sedang mengiris daun bersama 2 orang tetangganya yang bekerja lepas dengan keluarga Guntur. Di situ juga terlihat Sari, adik Guntur, sedang tertidur pulas di atas tikar anyam. Sementara di depan rumah, Guntur dan ibunya tengah menata daun tembakau yang sudah diiris di atas rigen bambu. Tak ada pembicaraan. Mereka semua tampak fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai akhirnya ekor mata Guntur seperti melihat sesuatu yang berada jauh di sampingnya. Sontak kepala Guntur menoleh ke arah itu. Ia sedikit mengernyitkan dahinya untuk memperjelas pandangan matanya.
Guntur pun menyenggol ibunya dengan sikunya seraya berkata, "Itu apa, Mak? Kok kayak api terbang?" tanya Guntur kepada ibunya, yang kemudian ikut memandangi cahaya merah kekuning-kuningan itu. Seketika ingatan Guntur tertuju pada kejadian malam sebelum Kinanti meninggal. Kejadian yang memang tidak pernah Guntur ceritakan kepada siapapun. Ia mulai merasa ketakutan setelah menyadari itu. Rasanya ingin berlari masuk ke rumah, tapi kakinya seperti terkunci dengan pandangan yang masih tertuju oleh cahaya api itu yang kian lama kian mendekat. Itu tuh obor," kata ibunya. Memang dari kejauhan nampak seperti obor karena posisi cahaya itu cukup rendah. Cahaya api itu semakin mendekat berjalan ke arah rumah Guntur, terbang rendah setinggi pundak orang dewasa. Guntur dan ibunya masih mengamati cahaya api itu. Dalam ketakutannya, Guntur berharap itu benar-benar obor, seperti yang dikatakan oleh ibunya. Tapi bagaimana rasanya mereka ketika setelah dalam jarak pandang terdekat, ternyata cahaya api itu bukanlah berasal dari sebuah obor, melainkan kepala manusia yang terbakar api, lengkap dengan tubuhnya yang berjalan. Sosok itu pun kian berjalan mendekat. Di sini, Ibu Guntur sepertinya sadar akan hal itu dan mulai memegang erat lengan anaknya. Mata mereka seperti terhipnotis untuk selalu memandangi sosok itu. Hingga akhirnya sosok itu berhenti dan berdiri tepat di depan Guntur dan ibunya. Posisinya membelakangi. Beberapa saat kemudian sosok itu berubah menjadi gumpalan api dan terbang mengitari genting rumah Pak Dirja. Dan tak selang beberapa lama, bola api itu pun meledak, menghantam genting rumah Pak Dirja. Ayah Guntur dan 2 orang pekerja yang mendengarnya ikut keluar dan memeriksa. Tapi suasananya kembali hening. Yang terlihat hanyalah Guntur dan ibunya yang berdiri mematung dan terlihat sangat ketakutan. Singkat cerita, benar saja, keesokan harinya tersiar kabar bahwa Bu Wening, istri dari Pak Dirja, meninggal dunia. Kurang lebih keadaan terakhirnya sama, punggung dan telapak tangannya gosong. Meninggalnya istri Pak Dirja ini tentu semakin menguatkan dugaan warga tentang santet itu. Terlebih lagi, 2 pekerja lepas di rumah Guntur yang mendapat cerita semalam. Dia mulai menceritakan tentang ledakan itu dan apa yang dilihat oleh Guntur dan ibunya. "Undas geni ku," warga menyebutnya. Pasca kematian Bu Wening, 2 mantan lawan Pak Dirja sewaktu pemilihan lurah mulai berdatangan untuk melakukan pendekatan. Mungkin mereka tak ingin semua ini menjadi fitnah karena kabar santet itu yang sudah menyebar luas di seluruh kelurahan dan menjadi buah bibir. Tentu mereka juga tidak mau menjadi pihak yang tertuduh. Sebut saja namanya Pak Kromo, sang petahana yang menjadi salah satu lawannya dulu, berani bersumpah dengan nyawa sekeluarganya bahwa bukan dia pelakunya. Itu karena nama Pak Kromo sempat santer dibicarakan sebagai orang yang dituduh. Begitu juga dengan Pak Sunari, lawan yang satunya lagi.
juga berujar yang kurang lebih sama. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Gambaran tentang siapa pengirim santet itu menjadi semu di mata Pak Dirja. Beliau yang mau tak mau tetap harus menjalankan amanahnya sebagai kades, seringkali menyiratkan kekesalannya di setiap pidatonya dengan berkata, "Kita, jikalau mengerjakan sesuatu pekerjaan harus ikhlas." Dengan nada tinggi dan menyentak. Menurut Guntur, narasumber dari cerita ini, itu adalah kata-kata dari Pak Lurah Dirja yang paling populer pasca tragedi santet Braja yang menimpa keluarganya. Kata-kata itu selalu ia selipkan di setiap pidatonya, yang bahkan kadang sama sekali tidak nyambung dengan tema yang sedang dibicarakan. Dari sinilah warga mulai sadar kalau kesehatan mental Pak Dirja mulai terganggu. Anak pertamanya Sugondo, yang selalu mengantarkan ayahnya kunjungan dinas di berbagai tempat, kadang sampai terlihat malu ketika harus menggiring ayahnya untuk turun dari podium saat Pak Lurah Dirja mulai membentak-bentak dengan kata yang tidak nyambung dalam pidatonya. Seiring waktu berlalu, keadaan semakin memburuk. Bukan hanya mentalnya, kini tubuh Pak Lurah Dirja juga sakit. Entah apa penyakitnya, yang jelas menurut narasumber, tubuh beliau menjadi kurus kering dan wajahnya seperti menghitam kian hari. Hingga akhirnya Pak Lurah Dirja pun lengser ke Prabon, turun dari jabatannya karena nyawanya tak lagi tertolong. Dugaan santet ini kembali menguat ketika Sugondo, anaknya, berujar melihat das geni di ambang pintu semalam sebelum ayahnya ditemukan tak bernyawa. Sugondo yang menyadari ketidakwajaran ini memutuskan untuk menyelamatkan diri. Dia menetap di tempat asal ibunya di Bantul dan tak pernah kembali lagi sampai sekarang. Apakah cerita seram ini sudah berakhir? Belum. Karena rumah Lurah Dirja pasca tragedi santet itu berubah menjadi rumah angker dan mematikan. Temanggung 1986. Sugondo, anak Lurah Dirja, pergi dari rumahnya. Kabarnya ia menyelamatkan diri dari das geni, sosok jin dari kiriman santet Braja itu. Sebelum pergi, ia sempat menitipkan rumahnya kepada kerabatnya. Tapi tentu saja tak ada yang berani tinggal di rumah itu setelah rentetan kematian yang terjadi. Bok Rubiah, buliknya si Gondo, hanya membersihkan saja. Itu pun hanya seminggu sekali. Lambat laun, rumah itu menjadi terlihat semakin singup dan sering terjadi hal-hal seram di rumah itu. Ada satu kejadian, kali ini dialami oleh Guntur. Waktu itu sekitar jam 9 atau 10 malam. Guntur merasakan hawa yang cukup panas di dalam rumahnya. Dia yang tadinya sudah merebahkan dirinya di ranjang untuk tidur keluar akhirnya karena kegerahan. Ia pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi dan membawanya ke teras depan rumahnya. Ia duduk sembari melinting daun tembakau. Namun sesekali matanya selalu melirik ke arah rumah Pak Dirja yang hanya diterangi lampu 5 watt di bagian depan terasnya itu. Dihisapnya tembakau yang telah dibakarnya, diteruskan dengan sesapan kopi manisnya. Lagi-lagi matanya selalu memandang ke arah rumah
yang kini tak berpenghuni itu. "Ah, biarlah," kata Guntur seraya mengibas-ngibaskan kerah bajunya karena kegerahan. Suasana malam itu nampak sangat sepi. Memang desanya itu selalu begitu kalau malam. Sepi begini setelah Isya. Tapi ada yang aneh ketika Guntur mencium seperti bau sesuatu yang terbakar. Bau hangus yang cukup menusuk hidungnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari di mana bau itu berasal. Tapi tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Suara pintu itu adalah suara pintu rumah Pak Dirja. Apa Mbok Robiah nginep di situ ya? Batin Guntur seraya memandang pintu yang kini sudah terbuka sepenuhnya itu. Sejenak matanya berpaling ke arah lain. Namun, ketika matanya kembali lagi tertuju ke rumah itu, di situ terlihat sudah ada sosok yang berdiri. Sosok wanita, rambutnya panjang, mengenakan kaos oblong putih yang sudah lusuh. Sejenak Guntur tertegun dan kemudian menyadari bahwa sosok itu adalah Kinanti, mendiang anak Pak Dirja. Seketika Guntur terpaku dan sulit bergerak. Ia mencoba memalingkan wajahnya meski terasa sulit. Tapi dari ekor matanya, ia merasa sosok Kinanti itu melambai-lambai ke arahnya. Hingga akhirnya Guntur berhasil beranjak dari tempat duduknya dan berlari masuk ke dalam rumah seraya berteriak. Teriakannya itu nampaknya membangunkan ayahnya, dan kemudian datang menghampiri Guntur serta menanyakan apa yang terjadi. Dengan gagap, Guntur hanya bisa berkata, "Kinanti, Kinanti Pak," seraya mengarahkan jari telunjuknya ke arah teras depan rumahnya. Melihat itu, ayahnya pun keluar untuk memeriksa. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara pintu rumahnya yang ditutup dengan keras, disusul dengan langkah ayah Guntur yang terburu-buru. Wajahnya panik. Nampaknya ia juga melihat sesuatu. Ibunya yang juga terbangun karena mendengar keributan ini bertanya ada apa. Namun ayah Guntur segera mengajaknya masuk ke kamar. Begitu juga Guntur yang juga ikut masuk ke kamarnya. Di kamar, Guntur yang masih ketakutan seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Kinanti yang sudah bertahun lalu meninggal tadi menampakkan dirinya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Guntur tak serta-merta bisa melupakan kejadian malam itu begitu saja. Tiba lagi di suatu malam, pintu rumah Guntur digedor-gedor. Terdengar suara lelaki minta tolong. Ayah Guntur yang pertama kali membukakan pintu seketika menyuruh orang itu masuk. Orang itu adalah Pak Gombloh, pedagang nasi goreng pikulan yang sering berjualan keliling di desa itu. Di situ, Pak Gombloh nampak ketakutan. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutnya selain "das geni". Nampaknya ia melihat sesuatu. Ibu Guntur mencoba menenangkan sembari menyodorkan segelas air. Hingga akhirnya setelah Pak Gombloh tenang, ia pun mulai bercerita. Jadi, sewaktu ia melintas di depan rumah Pak Dirja,
ia mengaku diberhentikan oleh seorang lelaki yang hendak memesan nasi gorengnya. Lelaki itu jelas keluar dari pintu rumah Pak Dirja. Walau ia tahu kalau rumah itu kosong, tapi Pak Gombloh mencoba untuk berbaik sangka. Kalau-kalau ternyata ada yang sudah mengontrak di rumah itu. Sekilas tak ada yang aneh dari pria itu. Cuma kulitnya memang hitam legam dan tak bicara. Ia hanya mengisyaratkan dengan jarinya saja dan terlihat mengangguk ketika Pak Gombloh menanyakan apakah nasi goreng yang dipesannya itu pedas atau tidak. Pak Gombloh pun mulai meracik dagangannya dan sedikit berbasa-basi kepada pria yang berdiri di depannya itu. "Baru ya mas di sini?" Seraya pandangannya fokus ke tempat penggorengan. Namun pria itu nampak tak menjawab pertanyaannya. Pak Gombloh pun tak mempermasalahkan itu dan meneruskan membuat nasi goreng. Tapi belum juga selesai. Pak Gombloh mulai terasa ada cahaya yang meneranginya. Ia sempat mengira itu berasal dari tungku pembakarannya. Tapi tidak, karena ketika ia mendongakkan kepalanya, ternyata cahaya itu berasal dari kepala pria yang berada di depannya. Pak Gombloh yang kaget langsung terjatuh dari kursi jongkoknya. Ia merangkak meninggalkan dagangannya karena tak bisa lari. Dia menuju ke hunian yang terdekat, yaitu rumahnya Guntur. Begitulah cerita dari Pak Gombloh malam itu. Guntur, ibu dan ayahnya yang mengaku kebenaran cerita dari Pak Gombloh langsung pergi keluar rumah bersama-sama untuk mengambil gerobak pikulan milik Pak Gombloh. Setelah dagangan Pak Gombloh berhasil dibawa masuk, mereka pun menyuruh Pak Gombloh untuk menginap saja di rumahnya malam itu. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Gombloh pulang dan tak pernah lagi terlihat berkeliling lagi di desa. Kabar ndas geni dan angkernya rumah Pak Dirja pun mulai menyebar ke penjuru desa. Dan tak sedikit juga orang yang bersaksi melihat ndas geni dan arwah mendiang Pak Dirja, istrinya dan Kinanti, yang sering menampakkan diri di rumah itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kisaran tahun 89 sampai 90, ada keluarga yang mengontrak rumah Pak Dirja itu. Dan disinilah tragedi kembali terjadi. Awalnya para warga mengira santet beraja itu hanya mengincar keluarga Lurah Dirja. Tapi ternyata tidak. Kutukan Sindas Geni ini terletak pada rumah itu sendiri. Nyatanya, tragedi itu juga menimpa sebuah keluarga yang menghuni rumah Lurah Dirja itu. Berikut kisahnya. Kisaran antara tahun 89 sampai 90, tinggallah sebuah keluarga di rumah itu. Sebut saja namanya Pak Sudirman. Dia adalah sekdes, sekretaris desa Pak Dirja. Saat itu ia juga masih menjabat. Dan tentunya ia juga tidak tahu seluk-beluk rumah itu. Walaupun tahu kalau rumah itu angker, anehnya ia justru ingin membeli rumah ini. Tapi untuk memantapkan, ia mau menyewa rumah ini dulu. Barangkali setahun atau 2 tahun. Sampai kalau sudah merasa mantap, baru ia benar-benar akan membelinya. Sugondo, anak almarhum Lurah Dirja, juga datang waktu proses penyerahan kunci.
Tapi ia tak sampai menginap. Hari itu juga ia bertolak kembali ke Bantul. Sebelum keluarga Dirman menghuni rumah itu, ia terlebih dahulu membawa beberapa praktisi spiritual yang konon untuk membersihkan rumah itu dari semua dedemit yang mengganggu di situ. Menurut ujar Dirman kepada ayah Guntur, semua lelembut dan aura negatif di rumah itu sudah dibersihkan. Singkat cerita, tinggallah keluarga Sudirman di rumah itu. Kita sebutkan beberapa anggota keluarganya. Ada 4 orang: Sudirman, Arini istrinya, Seruni anaknya yang berusia sekitar 7 tahun, dan Mariati, mertua Sudirman atau ibu dari Arini. Berita santet ini memang menjadi maksiat, karena ketika para warga desa tahu kalau Pak Sekdes Dirman tinggal di rumah itu, langsung tersebar kabar burung bahwa Dirmanlah yang menyantet Pak Lurah Dirja 5 tahun yang lalu. Terlebih lagi, selama kekosongan jabatan lurah waktu itu, ialah yang menjadi PLT atau pelaksana tugas. Kabar siapa pengirim santet yang sempat reda kini mulai dibicarakan lagi. Tapi seiring waktu, kira-kira 2-3 bulan, Dirman tinggal di rumah itu. Tuduhan ini ditepis oleh sebuah kejadian. Waktu itu Guntur, narasumber dari cerita ini, kira-kira pukul 7 atau 8 malam, dia membukakan pintu yang sudah beberapa kali diketuk. Setelah dilihat Mbak Mariati, ternyata dengan senyum sumringahnya yang khas, beliau membawa rantang 2 tumpuk. "Ini nak, dikasihkan ibumu ya, dari Pak Dirman," kata Mbak Mariati, seraya menyodorkan rantang itu. "Oh nggih mbak, waduh kok repot-repot," jawab Guntur basa-basi. Singkat cerita, dibawalah rantang itu masuk oleh Guntur, sembari memberitahu ibunya, yang kemudian menyusul di ambang pintu untuk mengucapkan terima kasih. "Matur sembah nuwun nggih mbak. Sebentar ya, saya ganti dulu wadahnya," kata ibu Guntur, seraya ia masuk lagi ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian Guntur dan ibunya kembali ke depan untuk memberikan rantang itu kepada Mbak Mariati. "Terima kasih banyak loh ya mbak, gak mampir dulu," kata ibu Guntur kembali. Di sini Mbak Mariati hanya tersenyum saja, berjalan pulang. Sampai malamnya sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara ledakan yang membangunkan orang seisi rumah Guntur. Dan ledakan itu terjadi kurang lebih 3 kali. Guntur yang kaget pun langsung keluar kamar dan disusul oleh ayah dan ibunya serta adiknya yang tengah menangis karena mungkin kaget dengan suara itu. Mereka semua bertemu di ruang tengah dan saling bertanya apa yang terjadi. Di sini, ayah Guntur sempat menerka, jangan-jangan kejadian itu kembali terulang. Namun, beberapa saat kemudian turun hujan deras, dan pembicaraan pun berhenti di situ saja. Ayah Guntur pun menyuruh keluarganya kembali tidur karena mereka harus menyemai tanaman cabainya esok pagi. Mereka semua kembali masuk ke kamarnya masing-masing. Hingga esok harinya, ketika Guntur dan ayahnya hendak berangkat ke ladang, harus urung karena mendengar suara tangisan dari rumah yang ada di depannya. Suara tangisan itu adalah suara dari Seruni, anak Pak Dirman.
Buru-buru Guntur dan ayahnya menghampiri rumah itu. Tapi sebelum sampai ia mengetuk pintu, kebetulan bersamaan dengan itu Dirman keluar dari rumahnya. Wajahnya langsung terlihat panik dan bingung. Ia langsung menyeret ayah Guntur untuk masuk ke dalam. Dan setelah di dalam, terlihat Mbah Maryati yang terkapar di ruang tengah. Mayatnya terbuka dan telinganya menghitam. Ia ditemukan sudah tidak bernyawa. Di sini, Dirman masih sempat syok, berdiri warawiri kebingungan. Istri serta anaknya juga tentu saja menangis. Apalagi si Seruni yang teriak-teriak histeris melihat neneknya meregang nyawa dengan keadaan yang seperti itu. Beberapa saat kemudian, warga yang mungkin mendengar kegaduhan mulai berdatangan. Beruntung ayah Guntur berinisiatif untuk menutup jasad Mbah Maryati dengan kain jarik, sehingga tak semua orang bisa melihat keadaan terakhirnya. Di situ, Guntur nampak terdiam dan bersembunyi di balik beberapa kerumunan warga yang ingin melihat jasad Mbah Maryati. Seraya juga ia mengingat ledakan tadi malam. Apakah itu penyebabnya? Waktu pun berlalu. Entah informasi dari mana, kabar ketidakwajaran kematian Mbah Maryati pun tersebar di seluruh desa. Dan kembali membuka pertanyaan baru tentang siapa yang sebenarnya mengirim teluh ini. Kejadian ini juga sekaligus menepis isu miring tentang tuduhan ke Pak Sekdes. Dan siapakah sebenarnya pelaku santet ini? Mari kita kesampingkan dulu. Kira-kira 10 atau 11 hari setelah kematian mertua Pak Sekdes itu, saat Sudirman dan sekeluarganya masih dalam masa berkabung, tragedi itu terjadi lagi dan menewaskan satu orang lagi penghuni rumah itu. Malam itu masih banyak orang yang bersimpati dengan meninggalnya mertua Pak Dirman. Sehingga sampai hari itu masih saja ada orang yang melayat atau sekedar melean di rumahnya. Seruni anaknya yang sudah melewati masa sedihnya kini terlihat sedang bermain dengan beberapa sepupunya di ruang tengah. Pak Dirman sedang menemui para pelayat dan warga di tenda depan rumah yang memang belum diturunkan. Sementara Arini tengah sibuk di dapur dengan beberapa ibu-ibu. Waktu itu kira-kira jam 9 malam. Di antara riuh ramainya orang yang berada di situ, terdengar suara ledakan itu lagi dan keras sekali. Sampai ada beberapa warga yang sempat kaget dan terperanjat dari tempat duduknya. Mbah Wito, salah satu sesepuh desa yang tengah duduk bersama Dirman dan ayah Guntur berkata, "Astagfirullah, cepat lihat ke dalam, Dek Dirman," kata Mbah Wito kepada Dirman. Seketika Dirman masuk ke rumah untuk memeriksa anak dan istrinya yang ternyata baik-baik saja. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu semakin malam. Para warga dan pelayat mulai pulang satu persatu, tapi tidak dengan Mbah Wito dan ayah Guntur yang masih melean di situ. Tak henti-hentinya Mbah Wito memberi saran kepada Dirman untuk hati-hati. Sementara di dapur Arini kini sendirian, sedang memanaskan air untuk membuat kopi. Dan di tengah obrolan antara Dirman, Mbah Wito, dan ayah Guntur, tiba-tiba terdengar lagi suara ledakan kecil, disusul dengan suara teriakan Arini.
Mereka yang mendengar itu langsung berlari memeriksanya, menuju dapur tentunya. Dan di situ terlihat Arini sudah menggelinjang di lantai dengan kepala yang terbakar oleh api. Ayah Guntur langsung sigap dengan mengerudungkan handuk basah di area kepalanya. Malam itu, Arini dibawa ke rumah sakit dengan mobil pickup dalam keadaan tak sadarkan diri. Jarak yang ditempuh menuju rumah sakit cukup jauh. Ayah Guntur ikut mengantarkannya dan hanya bisa berharap Arini bisa diselamatkan. Sesampainya di rumah sakit, ada satu kengerian yang Ayah Guntur lihat, yaitu ketika suster mencoba melepaskan kain basah yang menutupi kepala Arini. Sebagian kulit kepalanya ikut terlepas, tapi ia masih selamat waktu itu dan mendapat perawatan. Luka bakar dari kepala serta lehernya hampir 100%. Namun, yang menjadi masalah kata dokter adalah asap banyak yang sudah masuk ke daerah paru-parunya. Keadaannya sempat membaik meski ia harus memakai alat bantu pernafasan. Arini juga sempat bisa berbicara dengan orang-orang yang menjenguknya. Hingga akhirnya 6 hari setelah dirawat, Arini meninggal dunia. Mungkin kematiannya masih bisa disebut sebagai kecelakaan. Dengan logika, kompor minyak di dapurnya yang terus-menerus digunakan selama berjam-jam dari pagi hingga malam, sehingga panasnya yang berlebih bisa memicu meledaknya kompor itu. Tapi logika ini menjadi sedikit bias, karena beberapa jam sebelumnya sempat terjadi ledakan di atas rumah Dirman. Dan ada kesaksian juga dari beberapa warga yang sempat menjenguk Arini. Karena meski dengan keadaannya yang sulit, Arini bercerita dengan jelas tentang kejadian malam itu. Menurut warga, Arini sempat melihat sosok endas geni di dapurnya sebelum kompor minyak itu meledak dan menghantam kepalanya. Tapi menurut pengalaman saya, kompor minyak yang meledak tidak akan terhempas. Dia hanya akan tetap berada di tempatnya dalam keadaan terbakar. Tapi di sini Arini bercerita kalau kompor itu terbang dan menghantam kepalanya. Apakah ini kecelakaan? Wallahu alam. Karena itulah cerita Arini kepada orang-orang yang menjenguknya 1 hari sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan diduga kuat Arini menjadi korban dari santet beraja ini. Tenda di depan rumah Dirman belum sempat diturunkan. Bendera lelayu yang mengarah ke rumahnya belum juga dipindahkan. Kini benda-benda itu akan bertahan lebih lama di tempatnya dengan meninggalnya Arini istrinya. Dirman terlihat sangat tertekan. Ia langsung jatuh pingsan dan sakit. Mas Bagio, kakak kandungnya yang kini terlihat menyalami para pelayat. Sementara kini Seruni diungsikan ke tempat budenya, istri Bagio, karena tak ada lagi yang sanggup melihatnya, apalagi merasakan apa yang kini telah dilalui Seruni. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah kematian Arini, tanda-tanda santet beraja ataupun das geni sempat tak lagi muncul. Namun, di suatu malam di pos ronda, para warga yang berjaga dihebohkan dengan bola panas atau bola api yang terbang melintas. Karena beramai-ramai, mereka sedikit mempunyai keberanian.
Sambil membunyikan kentongan para warga yang berjaga, mereka meneriaki gumpalan api yang sepertinya terbang ke arah rumah Pak Dirman itu. Ayah Guntur yang kebetulan hari itu juga ikut berjaga terlihat berlari mendahului mengejar bola api itu, diikuti dengan beberapa warga di belakangnya. "Minggato, Minggato, Allahu Akbar!" kata para orang seraya terus membunyikan kentongan. Hingga akhirnya bola api itu berhenti di atas rumah Pak Dirman. Tak hentinya warga terus berteriak, walau dengan nada yang terlihat ketakutan. Bola api itu melayang mengitari rumah Pak Dirman hingga akhirnya pergi menjauh tanpa menimbulkan ledakan. Anehnya Pak Dirman yang harusnya mendengar keributan di luar rumahnya, ia terlihat tak keluar. Justru para tetangga yang ada di sebelahnya semua terlihat keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Sampai-sampai warga pun pulang. Dan keesokan harinya ternyata Pak Dirman ditemukan gantung diri di dalam rumahnya. Kronologi bagaimana Dirman ditemukan tidak diketahui pasti karena keterbatasan narasumber. Yang jelas, ia ditemukan gantung diri setelah malamnya warga melihat bola api itu berhenti di atas rumahnya. Meski tidak terjadi ledakan, tapi para warga menduga kuat kematiannya ada hubungannya dengan santet beraja yang semakin tak jelas mengarah ke siapa itu. Menurut Mbah Wito, kutukan santet ini mengarah ke rumah itu, rumah bekas Lurah Dirja yang saat itu dihuni oleh keluarga Sudirman. Lantas, bagaimana Seruni anaknya? Kebetulan malam itu ia masih berada di tempat Bagio, Pak D-nya, atau kakak kandung Dirman. Karena sejak ibunya meninggal, Seruni kerap tidur dan diasuh di tempat Bagio. Mungkin Dirman bunuh diri karena depresi, karena satu persatu orang yang ada di rumahnya meninggal. Tapi anggapan itu kembali rancu ketika salah satu warga yang ikut memandikan jenazahnya bersaksi melihat ada tanda gosong di punggungnya dan telapak tangan Dirman. Beberapa praktisi supranatural sempat mencoba menelaah dan mengatasi fenomena ini. Tapi di akhir upayanya kebanyakan dari mereka mengatakan tidak sanggup. Singkat cerita, Seruni yang menjadi yatim piatu kini diasuh oleh keluarga Bagio. Namun, kira-kira 2 tahun kemudian Seruni meninggal. Mungkin saat itu berusia 9 atau 10 tahun. Penyebabnya tak jelas. Ada sumber yang mengatakan karena epilepsi, tapi ada juga yang mengatakan karena lupus. Singkat cerita, sekitar tahun 93-94, Sugondo, anak Lurah Dirja pewaris sah rumah tragedi itu, pulang dan mewakafkan rumah itu untuk desa. Dan akhirnya rumah itu digempur ratakan dan sekarang berubah menjadi lapangan voli. Tentang siapa sebenarnya pengirim santet itu masih belum jelas, karena muncul juga beberapa orang yang tertuduh. Ya, nanti akan saya jelaskan dalam space bila mana teman-teman akan bertanya. Sekian cerita tentang tragedi Rojopati Santet Beraja ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita petik. Wassalam. Oke, itulah akhir cerita dari tweet Twitter yang berjudul Tragedi Rojopati Santet Beraja yang ditulis oleh Mas Agil Saputra. Jadi, kalau di sini itu namanya bola api itu kemamang ya. Kalau di Jepang namanya Pokemon. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan ceritakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.